memasuki ceramah agama senomor telok engkika dinto peti sampai akina sarang selerana semulja Hadrat Syekh Kiai Haji Abdul Muttalib. Kepada beliau bakto bentempat abdina ngaturaki kalaban hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, daun kecapi dimakan ulat. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki dan selalu sehat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk salam merah merekah, jauhnya selangkah dari pinggir sawah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulangnya bisa kebeli tanah, ditambah bisa kebeli sawah, dan juga kawin lagi. Nggak nyambung ya? Nyambung nggak? Nggak nyambung nggak? Di sini nggak nyambung, di sini Masya Allah. Bingung saya. Daun salam, daun rambutan, daun pepaya si daun manggis, itulah nama daun-daunan. Alhamdulillah sebentar untuk turun hujan. Mudah-mudahan nggak lama lagi turun hujan. Kan saya nggak lama di sini. Tadi mubalik yang pertama Kiai Khalil Yasin ngeluh, datang ke sini katanya belum ada orang. Kiai, saya datang dari kemarin, nggak ngeluh. Jadi Kiai jangan ngeluh. Walaupun saya datang dari kemarin, sudah 2 hari di sini, tapi diberi kesempatan yang terakhir, nasib sial banget. Mestinya kan kalau bab tartib yang duluan didahulukan, betul? Yang belakangan dibelakangkan. Ini yang 2 hari di belakang. Masya Allah. Ya itulah resikonya. Alhamdulillahilladzi jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Man khassana bi khairi man qad arsila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil qulub wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آيته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الآية ولذلك قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, para aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, bil khusus masyarakat dusun Kolak, desa Bantean, Kelampis, Bangkalan, bil khususil khusus yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ta'lim ini, di tempat ini menjadi asbab menjadi mendapat kehidupan kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati walaupun sudah meninggalkan kita, Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin. Yang saya hormati Kiai Haji Imam Maksus Ridwan yang sedang dalam perjalanan pulangnya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan dzurriyyah, anak cucu Abah Haji Abdul Aziz bin Ahmad yang telah mengadakan haul pada malam ini. Dengan acara ini mudah-mudahan mereka dan beliau-beliau anak cucu Abah Haji Abdul Aziz bin Ahmad dijadikan oleh Allah putra putri yang soleh dan solehah. Karena jarang sekali anak cucu yang mengadakan acara haulan yang seperti ini. Mudah-mudahan segala perjuangannya, segala pengorbanannya mendapat gantian yang berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ternyata malam ini di samping acara haul itu ada cara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda saking cintanya umat, saking cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperingati Maulid tidak terbatas oleh tanggal, waktu dan bulan. Betul. Di Jakarta bulan-bulan kemarin Maulidan Rabiul Awal, Rabiul Akhir hampir padat, setiap malam ada acara peringatan Maulid. Ternyata di Madura ini sudah bulan apa hijriahnya, Mas? Tapi tetap kita masih memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan peringatan ini kita mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar yang hadir pada malam ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Yang belajar mudah-mudahan dilancarkan belajarnya. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang janda cepat dapat duda.
yang duda cepat dapat janda, yang bujangan cepat dapat gadis, yang gadis mau cepat dapetin saya. Kok nggak amin? Wei, kok nggak amin? Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibatasi oleh apapun. Faktanya malam ini perlu kita syukuri ibu bapak bersama-sama. Kemarin malam saya di jalan sama Abah, sama Haji Muhri, sama Kak Kosim berbincang bahwa di Belega minggu-minggu ini, bulan-bulan ini musim turun hujan besar. Betul Bah? Kemarin kita ngobrol begitu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam ini tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa kita, keinginan kita, permintaan kita dengan syafaat Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah tidak turun hujan. Alhamdulillah. Cuman sebentar lagi turun, biar saya cepat selesai. Cuman mohon maaf Bapak, saya tidak bisa ceramah bahasa Madura. Dermataya. Saya bergaul banyak dengan orang Madura, tapi belum mempelajari bahasa Madura. Mungkin kalau sudah punya istri orang Madura, bisa saja bisa Madura. Kayaknya bujangan cemburu sama saya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka saya berpesan tadi di belakang di serambi masjid kepada para asatid yang ada di sini, pada ulama, para habaib yang saya hormati dan yang saya cintai, tolong pertahankan ke-NU-an Madura. Tolong pertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah di Madura. Karena kalau ustadz-ustadz di Madura lengah, kalau para tokoh agama di Madura tidak peduli, apa yang kami alami di Jakarta sekarang tidak mustahil akan dialami oleh asatid Madura. Di Jakarta saya sering jengkel, sering marah, sering kecewa karena ada pemahaman Wahabi yang mengatakan Maulidan itu bidah, Rajaban itu bidah, Yasinan itu bidah, semuanya dibilang bidah. Berbicara hukum, nyebut ain saja tidak bisa. Mestinya dia bilang bid'ah, tapi dia bilang bidah. Kalau bidah itu bidah liat tetangga saya, bukan bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan anehnya mereka yang selalu mengumandangkan bidah dan bidah itu beraninya mendatangi tukang ojek, mendatangi tukang beca, mendatangi orang-orang awam untuk direkrut menjadi anggota mereka. Saya di penjaringan khususnya di Jakarta pada umumnya setiap kali ceramah menantang mereka, kalau wahai anda yang berkelompok Wahabi, kalau memang anda merasa benar, anda merasa soheh, anda merasa pintar, datangi rumah saya, kita muzakarah, kita musyawarah mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi bertahun-tahun saya tantang begitu, tidak ada satupun Wahabi yang datang ke rumah saya. Beraninya mereka datang ke orang-orang awam, mempengaruhi mereka dengan akidah Wahabiyahnya. Na'udzubillahi min. Kalau seandainya ada pemahaman-pemahaman yang suka membid'ah-bid'ahkan apa yang kita lakukan, ibu dan bapak,
jangan anggap mereka, jangan diskusi dengan mereka, anggap mereka orang yang belum bisa ngaji. Karena pada dasarnya mereka memang tidak bisa ngaji. Kalau mereka sudah bisa ngaji, apa yang disampaikan oleh MC pertama kali Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari di dalam kitab Sulamul Munawwarah yang mengatakan terhadap hadis mereka yang dibanggakan oleh mereka, kata mereka kulla bid'atin dolalah, penggalannya kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, setiap bid'ah itu dolalah dan setiap yang dolalah itu di neraka. Mereka tidak memahami bahwa narasi kul di dalam hadis kulla bid'atin dolalah itu bukan kul jami' tetapi hanya kul majmu'. Karena narasi kul itu ada dua narasi, ada kul jami', ada kul majmu'. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsu malikul fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Contohnya di dalam Al-Quran langsung sebagai patokan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kulnya kul jami'. Bihaitsu la yakhruju fardun min afrodi syai'un, tidak ada afrod mahkum alaih yang keluar dari kata-kata maut, karena setiap kita pasti mati. Tidak ada yang anti mati. Ternyata penyanyi mengatakan raja-raja mati, pejabat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak Ustad. Keras amat. Giliran Ustad keras matinya. Apa nyumpahin gitu? Itu kulnya kul jami', la yakhruju fardun min afrodihi syai'un. Tapi di dalam Al-Quran juga ada kul majmu', hanya berlaku sebagian. Contohnya di dalam surat Kahfi, ketika Nabi Musa berguru kepada seorang gurunya Nabi Khidir alaihissalam, lalu dalam perjalanannya banyak sekali kasus dan peristiwa yang beliau lewati. Salah satu di antaranya adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melewati sebuah muara laut, kemudian menggunakan kapal perahu yang milik anak yatim. Sesampainya di sana, kapal perahu itu dilobangi dan ditenggelamkan oleh gurunya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa protes kepada gurunya, wahai tuan guru, kenapa kapal itu tuan guru lobangin? Bukankah kita nyebrang pakai kapal itu? Kata gurunya, di dalam Al-Quran Allah contohkan, bismillahirrahmanirrahim, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin. Kata kul artinya, kenapa kapal perahu ini saya tenggelamkan? Karena di sana ada raja jahat, ada raja zalim, ada raja yang sekaligus menjadi perampok yang mengambil kulla safinatin, setiap perahu. Pertanyaannya, perampok itu ngambil perahu, apa yang sudah tenggelam juga diambil? Apa yang sudah busuk juga diambil? Apa yang sudah rusak juga diambil? Nah, kulla di situ bukan kul jami' tetapi kul majmu', hanya sebagian saja yang diambil oleh raja zalim, sebagian lagi tidak diambil karena busuk. Nah, di dalam kulla bid'atin dolala itu juga kulnya bukan kul jami' tetapi kul majmu'. Tidak semua yang baru itu bid'ah, tetapi banyak bid'ah yang hasanah. Ada juga memang bid'ah yang sayyi'ah, seperti para sahabat dalam
sholatnya membaca surat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul malah diam dan mengangkat tangan menyetujui terhadap pembacaan itu. Itu kul ja'ul majmu, bukan kul jami' bloon. Maka ngaji. Saya yakin orang Madura ini anak cucu keturunan Syekhuna Khalil insyaallah pinter-pinter ngaji semua. Maka yang belum ngaji harus cepat-cepat ngaji, karena kalimat itu, kalam itu baru bisa dimengerti kalau keluar dari mulut orang yang bisa ngaji. Dan ilmu itu Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses dunia harus punya ilmunya dunia. Siapa yang ingin sukses akhirat harus punya ilmu akhirat. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat harus punya ilmu dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, manusia tidak dipandang dari gede tubuhnya, manusia tidak dipandang dari ganteng dan jeleknya, manusia tidak dipandang dari putih dan hitamnya, tetapi manusia dipandang dari ilmu pengetahuannya. Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin besar hormat masyarakat kepada orang yang berpengetahuan. Saya contohkan di sini. Ini apa namanya? Siapa bilang roti? 2 lembar uang ini ukurannya sama ukurannya, produsennya sama, Bank Indonesia. Warna yang berbeda, yang satu hijau, yang satu merah, sebenarnya nggak ngaruh. Tapi yang ngaruh di sini apanya? Nominalnya, nilainya. Kalau ibu saya tawarin milih yang ini apa milih yang ini? Yang ini. Kan bagusan yang ini. Kenapa yang milih yang merah? Karena bernilai lebih tinggi daripada ini, betul. Sekarang saya buktikan, yang merah saya sudah lecek-lecekin, udah lecek nih, jelek. Pilih mana? Masih ini. Saya ingusin yang merah. Milih hijau apa milih merah? Astagfirullahaladzim. Ini ngeyel orang Madura ini. Saya injek-injek nih, tetap merah. Nah ini nilai nominal. Jadi kalau anak ibu sudah punya nilai, siapapun menghina, siapapun cemberut, siapapun ngiri, jangan takut ibu, karena nilai anak ibu yang menentukan harkat dan martabat ibu. Dan yang satu ini saya tidak mungkin masukin ke kantong lagi. Siapa di antara bocil? Ade? Siapa di antara anak kecil? Yang hafal sifat mustahil, sifat 20, naik ke panggung saya kasih gocap nilai. Ini masih bocil. Hah? Udah buluan ini mah. Mana ada bocil? Oh nggak, kantongin lagi kan. Mau dikantongin mau dikasih? Naikin anak kecil yang hafal sifat 20 yang mustahilnya. Bu, hafal sifat 20? Hafal sifat 20?
Hah? Kalau yang wajibnya hafal wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawa. Lanjut. Ilmu. Saya yakin kalau yang wajibnya ibu pasti hafal. Saya minta sekarang yang mustahilnya. Lanjutin ya. Saya mulai. Siap? Adam hudus fana mumasalatun lil hawadis. Lanjutkan. Qiyamuhu. Astagfirullah. Itu emaknya, bagaimana anaknya? Masya Allah. Masa mustahilnya qiyamu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan hikmah memperingati maulid dan haul Abah Haji Abdul Aziz bin Ahmad, yang mudah-mudahan para cucu dan cicitnya menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat. Yang sedang luka hatinya mudah-mudahan dilekaskan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ribet urusannya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Wow, gede banget aminnya. Ketahuan banyak utang. Yuk kita baca sholawat tibil qulub bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terbatas.
Jangankan di dunia, di akhirat ketika semua nabi tidak mampu memberikan syafaat kepada beliau, hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada semuanya. Bahkan nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Adam tidak bisa, Nabi Idris, Nabi Nuh tidak bisa semuanya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat uzma kepada seluruh makhluk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itulah keistimewaan Nabi Muhammad, itulah keabdalan Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya keistimewaan Nabi Muhammad itu tidak cuman itu, banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad disebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kenapa disebut Sayyidul Awwalin? Nabi yang awal, padahal Nabi Muhammad dilahirkan pertama apa belakangan? Belakangan. Tapi kenapa disebut Nabi Sayyidul Awwalin? Karena ternyata di dalam hadis qudsi Allah mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflaka. Fakta dan kenyataannya, ketika Nabi Adam lulus seleksi dengan malaikat, cerdas cermat, ketika Allah bertanya kepada malaikat tentang benda-benda dunia, tidak ada satupun malaikat yang mampu menjawab. Hanya Nabi Adam yang mampu menjawab. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum. Ketika Nabi Adam ditanya, Adam, ini apa namanya? Kuping ya Allah. Fungsinya buat apa? Buat mendengar. Ini apa namanya Adam? Mata. Fungsinya buat apa? Buat melihat. Ini apa namanya Adam? Hidung. Fungsinya buat apa? Buat mencium. Ini apa namanya Adam? Mulut. Fungsinya buat apa? Hanya satu yang Adam tidak tahu fungsinya. Begitu dari mulut turun ke perut, ini apa namanya Adam? Perut. Fungsinya buat apa? Buat nampung makanan. Di bawahnya ada apa namanya Adam? Kata Adam, zakar. Fungsinya buat apa? Embuh. Nabi Adam belum tahu. Kenapa Nabi Adam belum tahu? Karena belum ada pasangannya. Adam berpikir, iya ya, ini yang satu ini nakal ini, yang lain kalem, hidung ya kayak begini selamanya, kuping ya kayak begini selamanya, tapi yang satu ini nakal, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Betul? Kadang-kadang kecil, kadang-kadang mati, kadang-kadang dibuat apa, kata Adam yang satu ini. Pakai pampers enggak? Pakai. Awas banjir no. Begitu Allah ciptakan Siti Hawa, ini toh fungsinya. Tapi ketika Nabi Adam menaksir sama Siti Hawa, pengen menikah dengan Siti Hawa, Allah syaratkan nikahi Hawa Adam dengan mas kawin, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya Nabi Adam, nabi yang pertama, rasul pertama, manusia yang pertama. Tapi begitu nikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewa. Selain itu,
Keistimewaan Nabi Muhammad SAW maka banyak disukai oleh umat, terutama ibu-ibu harus lebih menyukai Nabi Muhammad SAW. Karena ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa yang aku harus hormati? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka, ibumu. Yang kedua, siapa lagi ya Rasulullah setelah ibuku? Rasul mengatakan ibumu. 2 kali untuk ibuku. Iya. Yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya hormati? Ummuka, ibumu. 3 kali ummuka. Yang keempat sahabat bertanya, lalu siapa lagi ya Rasulullah yang aku harus hormati? Baru abuka, bapakmu. Ibu-ibu sangat disayang oleh Rasulullah sehingga mendapat kehormatan 3 kali lipat dari bapak-bapak. Amin ya robbal. Ibu kaulah manusia, mulia derajatmu dibanding mengandung lagi, lahir lagi, dasar doyan. Rasulullah lebih membela ibu, Bu. Maka ibu harus lebih bersyukur dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi. Karena derajat ibu dibanding bapak, ibu dapat 3, bapak dapat 1. Derajat ibu 3, derajat bapak 1. Pangkat ibu 3, pangkat bapak 1. Maka rumah tangga yang ideal ibunya 3, bapaknya 1. Setuju? Setuju? Nggak nanya? Ibu setuju? Ya, beda lagi. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, itu keistimewaan Rasulullah. Sampai akhir hayatnya Rasulullah dan terucap dalam mulutnya An-Nisa, An-Nisa. Dan porsi ibu-ibu tidak cuma hadis Rasulullah, tapi dalam Al-Quran juga ada surat An-Nisa. Dalam Quran tidak ada surat Ar-Rijal. Kasihan deh lu. Di Indonesia ada hari libur, hari ibu. Ada nggak hari bapak? Nah, nggak masuk. Kenapa wanita memiliki 3 derajat lebih unggul daripada laki-laki? Karena rahasianya wanita bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sekali lagi, wanita mampu melakukan 3 hal yang tidak mampu dilakukan oleh laki-laki. Maka bapak-bapak jangan ngelunjak sama istrinya. Istrimu itu adalah wanita dan ibumu juga seorang wanita, betul? Tapi seluruh aktivitas dan kegiatan bapak-bapak bisa dilakukan oleh perempuan. Dulu pilot pesawat pasti seorang laki-laki. Sekarang pilot pesawat ada nggak yang perempuan? Banyak. Dulu supir mobil besar kontainer, bis besar, pasti seorang laki-laki. Sekarang ada nggak wanita yang nyupir mobil besar? Banyak. Dulu dokter itu pasti laki-laki. Sekarang ada nggak dokter perempuan? Banyak. Semua apa yang dilakukan oleh bapak-bapak bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi 3 hal yang dilakukan oleh ibu-ibu mustahil bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Betul? Main betul aja. Apa tuh? Yang pertama, hamil. Ibu-ibu bisa hamil?
Bisa hamil? Pak, bisa hamil? Bisanya apa? Bisa ngebuntingin. Jadiin doang. Masya Allah, 9 bulan ibu bawa hamil kemana-mana nggak pernah ditunda, betul? Yang disiksa ibu-ibu dengan kehamilannya, begitu ngidam di Madura apa namanya ngidam? Sama ya? Kasihan ngidam. Subuh-subuh pengen rujak. Pedagang rujaknya juga baru ke pasar. Lihat nasi basi oe, lihat ikan busuk oe, lihat suami bau keringat, lihat uang, mustahil. Semua lihat oe, lihat uang eo. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu mustahil bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Setelah 9 ibu hamil, bulan yang ke-9-nya ibu melahirkan. Bisa melahirkan? Pantes anak kecil banyak banget tadi. Bapak-bapak bisa melahirkan? Ada cerita suami yang setia sama istrinya, nganter ke rumah sakit bersalin. Begitu ngintip di kamar, istrinya suaminya juga kayak gitu di WC ngintip, saking sayangnya sama istri. Begitu isinya brojol, brojol, suaminya juga brojol, tapi bentuk dan warnanya beda. Nggak bisa, nggak bisa. Yang ketiga, yang ibu bisa lakukan setelah melahirkan, ibu bisa apa lagi? Menyusui. Bisa menyusui? Pak, bisa menyusui? Sekali lagi saya tanya, ibu bisa menyusui? Bapak-bapak bisa menyusui? Bisanya apa, Bu? Ikut nyusu. Astagfirullah. Yang mana, Bu? Yang mana orangnya, Bu? Suami ibu yang mana, Bu? Perokok nggak, Bu? Merokok juga? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Madura. Wahai para suami yang doyan numpang susu sama bayinya, perhatikan maklumat ini. Tidak dilarang oleh hukum, silahkan. Menikmati istri sendiri silahkan. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum. Di dalam kitab I'anatul Talibin bahkan sampai walau bimasyi bazriha, silahkan halal. Cuman yang perokok kalau mau numpang nyusu sama oroknya sikat gigi dulu. Kenapa? Takut besoknya geger, takut besoknya ketahuan tetangga. Begitu ibunya mau nyusuin bayinya yang sudah rada gede, bayinya nolak, enggak mau nyusu, Mong. Kenapa nak nyusu? Enggak mau nyusu. Kenapa? Susunya bau rokok. Tetangga tahu berarti bapaknya semalam numpang.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibu sih suka begitu, saya jadi ketawa. Kehebatan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Allah pernah menciptakan Nabi banyaknya 124.000 Nabi. Yang diangkat menjadi Rasul hanya 313, wafi qaulin 315. Yang wajib diketahui namanya hanya 25 Nabi dan Rasul, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibu hafal? Hafal ibu? Adam, Idris, Nuh, lanjutkan. Sini bocil, gocap nih masih ada. Ibu hafal? Nah, ini dari 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya. Kenapa hanya 25 nama? Tidak 313? Allah tahu kejendelan otak kita. Fakta dan kenyataannya, jangankan harus menghafal yang 313, menghafal 25 nama saja tidak banyak yang tidak hafal. Adik, hafal nama-nama Nabi yang 25? Bodoh amat. Emang gua pikirin gua mau ke belakang. Kalah saya sama bocil. Dari 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya, cuman 5 yang masuk ulul azmi. 10. Palamu 10. 10 itu malaikat cong, bukan Nabi. Dermata ini. Dari 25 hanya 5, dari 5 diseleksi akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar sebuah nama yang memiliki Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bisa dibuktikan. Iya, kita contohkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam panggilan, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad berbeda dengan ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Sebagaimana ibu memanggil tetangga pasti dipanggil namanya. Pak Usman, Pak Jakaria, tapi manggil suami berani nggak manggil namanya? Enggak. Manggilnya apa? Ayang Beb, Mas, Kakanda, kayak film. Begitu Allah memanggil Nabi Muhammad. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah panggil dengan nama telanjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah. Panggilnya, hai Adam. Begitu juga dengan nabi yang lain, nabi yang termasuk Khalilullah, bahkan Nabi Ibrahim. Ketika Allah memanggil dengan kata telanjangnya, ya Ibrahim, ayya Ibrahim. Nabi yang gagah perkasa, Nabi Musa, Allah panggil, ya Musa, ya Isa. Hujan. Sedikit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi, tahan. Ini ilmu. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, tidak ya Muhammad, tidak ada ya Muhammad.
Di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat 30 juz, tidak ada kata ya Muhammad. Apakah lalu Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad? Sering. Dengan panggilan apa? Dengan panggilan kehormatan. Ya ayyuhan Nabi. Subhanallah. Dengan panggilan lain, ya ayyuhar rasul. Bahkan Allah memanggil dengan panggilan manja, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Tidak pernah ya Muhammad. Subhan. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin panjang lebar, tapi apa daya hujan sudah turun. Maka sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang ketiga yang disampaikan oleh Yang Mulia Hadrat Syekh Kiai Haji Abdul Muttalib yang dari Jakarta. Kepada beliau kami haturkan jazakallah ahsanal jaza.